Selamat pagi, halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Yanita Janti Murtiningsih. Saat ini saya berkarya di SMA SIN Karus Bengkulu sebagai guru ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang mekanisme debit kredit dan secara khusus kita akan belajar tentang analisis transaksi ke dalam debit dan kredit. Sebelumnya, silakan kalian perhatikan gambar bukti transaksi berikut ini. Di sini sudah Ibu berikan potongan dari transaksi di buku tabungan. Ya, ada kolom tanggal, debit, kredit, dan saldo. Yang jadi pertanyaan adalah dari mana atau transaksi apa saja yang mengaruhi saldo di bagian debit dan saldo di bagian kredit. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari di slide-slide berikutnya. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami mekanisme debit kredit pada transaksi akuntansi, dan yang kedua, menganalisis transaksi pada pos debit dan kredit. Akun-akun dalam akuntansi. Dalam akuntansi itu ada 5 akun. Yang pertama adalah aktiva atau aset. Yang kedua adalah kewajiban. Yang ketiga adalah ekuitas atau modal, yang keempat adalah pendapatan atau income, dan yang kelima adalah beban atau biaya. Kita akan pelajari satu persatu transaksinya. Yang pertama kaitannya dengan aktiva atau aset. Ketika aktiva naik atau bertambah, posisinya adalah debit. Ketika turun atau berkurang, posisinya adalah kredit. Contoh kasus, pada tanggal 1 Mei 2021, Pak Yahya menyetorkan uang ke rekening perusahaan bengkelnya sebesar 20 juta. Hal ini mempengaruhi akun aktiva berupa kas. Transaksi ini akan dicatat pada akun aktiva sebagai berikut. Aktiva kas, debit kredit. Karena menyetorkan uang, maka kasnya bertambah atau naik. Ketika kas atau aktiva bertambah, posisinya adalah debit sebesar 20 juta. Selanjutnya, kewajiban atau liabilities. Kewajiban ketika naik atau bertambah, posisinya adalah kredit. Ketika turun atau berkurang, posisinya adalah debit. Pada tanggal 5 Mei 2021, dibeli dengan cara pembayaran kredit peralatan percetakan seharga 200 juta dari toko Mujur Bengkulu. Transaksi ini akan dicatat pada akun kewajiban sebagai berikut. Kewajibannya utang usaha. Karena dia membayar atau membeli secara kredit, berarti utangnya bertambah. Utang bertambah berada pada posisi kredit, yaitu sebesar 200 juta. Yang ketiga, modal atau ekuitas. Modal ketika naik posisinya adalah kredit. Ketika turun atau berkurang, posisinya adalah debit. Pada tanggal 1 Mei 2021, Pak Yahya menyetorkan uang ke rekening perusahaan sebesar 20 juta. Transaksi ini mengakibatkan harta berupa kas bertambah 20 juta dan modal pemilik juga bertambah 20 juta. Transaksi ini akan dicatat pada akun modal sebagai berikut. Modal Tuan Yahya, karena disetorkan, maka modalnya adalah bertambah. Ketika modal bertambah atau naik, posisinya adalah kredit sebesar 20 juta. Yang keempat, pendapatan atau income. Pendapatan ketika naik, posisinya adalah kredit. Ketika turun, posisinya adalah debit. 10 Mei 2020 diterima berkas pendapatan percetakan senilai 60 juta. Transaksi ini akan dicatat pada akun pendapatan sebagai berikut. Pendapatan jasa, posisinya ketika dia menerima pendapatan adalah naik. Pendapatan naik, posisinya ada di kredit, yaitu sebesar 60 juta. Yang kelima, biaya. Biaya naik atau bertambah, posisinya adalah debit. Ketika turun atau berkurang, posisinya adalah kredit. Tanggal 25 Mei 2021 dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta per kas atau tunai. Transaksi ini akan dicatat pada akun biaya sebagai berikut. Biaya gaji,
bertambah posisinya adalah debit sebesar 5 juta. Bagaimana bisa dipahami? Jadi kesimpulannya adalah aturan debit kredit untuk aktiva kenaikan debit penurunan kredit. Untuk kewajiban kenaikan kredit penurunan debit. Untuk ekuitas atau modal kenaikan kredit penurunan debit. Pendapatan kenaikan kredit penurunan debit. Dan untuk biaya kenaikan debit penurunan adalah kredit. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ini dapat bermanfaat kalian untuk membantu kalian belajar di rumah. Salam sehat.